Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Di sebuah desa terpencil di bawah kaki Gunung Slamet, hiduplah sebuah keluarga kecil dengan 2 anak. Kehidupan mereka dipenuhi keterbatasan. Untuk makan sehari-hari, mereka seringkali hanya mengandalkan singkong. Tina, anak kedua, adalah seorang gadis berusia 12 tahun yang tubuhnya tumbuh subur, bahkan terlihat lebih dewasa seperti remaja berusia 16 tahun. Meski hidup dalam kemiskinan, tubuh Tina tidak kurus. Kulitnya halus, tubuhnya molek, dan pada usia ini, ia telah mengalami haid. Pendidikan Tina terhenti di kelas 4 sekolah dasar karena keadaan ekonomi yang sulit. Orang tuanya tidak mampu membelikan seragam dan buku sekolah. Ayahnya bekerja sebagai buruh serabutan, sementara ibunya menjual gorengan yang bahannya diambil dari tetangga. Pendapatan mereka sangat minim. Kondisi semakin berat setelah ayah Tina mengalami kecelakaan saat menjadi kuli bangunan. Kakinya pincang dan tak lagi mampu bekerja berat. Selain berjualan gorengan, ibunya mencoba menjual hasil kebun singkong di belakang rumah. Namun, jika singkong tidak laku, itu menjadi makanan utama mereka. Tina adalah gadis yang pendiam dan jarang mengeluh. Ia sering membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan atau ikut berjualan membawa dagangan. Namun, ibunya seringkali mengeluh, berharap dagangannya laris terjual. Suatu hari, ibunya mendengar saran dari pedagang di pasar bahwa ada seorang orang pintar yang mampu membantu melariskan dagangan. Tanpa banyak berpikir, dengan uang seadanya, orang tua Tina membawa kedua anaknya menemui orang tersebut di sisi Gunung Slamet. Orang pintar itu bernama Mardi. Ia seorang pria ramah dengan kumis tipis dan rambut tebal. Kepada Mardi, ibu Tina menceritakan semua kesulitan yang dialaminya. Mardi mendengarkan dengan tenang lalu menjelaskan bahwa Tina, anak gadis mereka, dianggap membawa sial bagi keluarga. Ia menyarankan agar Tina diruat dan dibersihkan agar rezeki keluarga lancar serta Tina cepat mendapatkan jodoh. Mendengar penjelasan itu, keluarga Tina dilanda kebingungan. Namun, karena desakan ekonomi, ibunya memutuskan untuk meninggalkan Tina di rumah Mardi agar proses ruatan dilakukan. Tina menangis dan memohon untuk tetap tinggal bersama keluarganya. Namun, ibunya menenangkan dan meminta Tina bersabar. Mereka ingin melihat apakah ucapan Mardi benar bahwa dagangan akan laris setelah ritual ini dilakukan. Setelah keluarga Tina pergi, Mardi memberikan kain putih bertuliskan aksara Arab gundul kepada ibu Tina untuk dibawa saat berjualan. Tina, yang tidak pernah berpisah dari ibunya, merasa sedih dan takut. Di rumah Mardi, ia diarahkan oleh istri Mardi untuk melakukan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci pakaian. Tina, yang terbiasa membantu ibunya, tidak merasa keberatan melakukan tugas-tugas tersebut. Namun, niat Mardi ternyata licik. Di balik sikap ramahnya, ia mulai merencanakan sesuatu yang buruk terhadap Tina. Mardi bahkan menyuruh orang kepercayaannya membeli dagangan ibu Tina agar terlihat laris di pasar. Sementara itu, Tina hanya bisa menangis di kamar, meratapi nasibnya yang jauh dari keluarga. Menjelang sore, Tina berharap ibunya datang menjemputnya untuk pulang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ibunya datang hanya untuk mengabarkan bahwa dagangannya laris manis dan menitipkan pakaian Tina untuk tinggal lebih lama di rumah Mardi. Dengan penuh kekecewaan, Tina hanya bisa menangis di dalam kamar, menyadari bahwa dirinya telah terjebak dalam situasi yang tidak adil. Pada malam hari, sekitar pukul 9, Mardi meminta istrinya menyiapkan kembang 7 rupa dan air kelapa. Ia beralasan ingin melakukan ruatan untuk Tina di tepi kali. Anak laki-laki Mardi yang bernama Wawan, diam-diam mengikuti ayahnya yang membawa Tina keluar rumah di tengah kegelapan malam. Udara dingin malam itu terasa menusuk tulang, namun gairah Mardi semakin menguasai dirinya. Ia telah menyiapkan minuman dan obat yang akan diberikan kepada Tina, sementara suara jangkrik dan lolongan anjing hutan menjadi saksi bisu atas niat keji yang tersimpan dalam benaknya. Tina yang tidak mengetahui rencana tersebut merasa sangat ketakutan. Mardi menggenggam tangannya erat, menuntunnya ke lokasi ritual. Sentuhan tangan Tina yang halus semakin membuat Mardi terbakar oleh gejolak dalam dirinya.
Mereka tiba di sebuah pancuran di antara bebatuan, di mana air mengalir jernih. Mardi meminta Tina berganti pakaian dengan kain yang telah disiapkannya. Dari balik semak, Wawan mengintip pergerakan mereka. Tubuhnya mulai bergetar hebat ketika melihat Tina mengganti pakaian. Mardi memberikan minuman kepada Tina tanpa disadari bahwa minuman tersebut adalah air tuak yang dicampur obat perangsang. Tak lama setelah meminumnya, kepala Tina mulai terasa pusing dan tubuhnya menjadi sempoyongan. Mardi menunggu hingga Tina benar-benar tidak berdaya, lalu membawanya ke semak-semak terdekat. Obor yang dibawa Mardi diletakkan di samping mereka, dan tanpa ragu ia mulai melepas kain yang dikenakan Tina. Gairah Mardi semakin memuncak, dan tanpa memikirkan usia Tina yang masih belia, ia melampiaskan nafsunya dengan penuh dosa. Dari balik semak, Wawan yang terus mengintip merasa tercengang sekaligus tergoda. Pemandangan itu membuat pikirannya dipenuhi hayalan buruk. Ia bahkan mulai merencanakan hal serupa terhadap Tina di waktu mendatang. Malam itu menjadi malam yang tragis bagi Tina, ketika kegadisannya direnggut oleh Mardi tanpa ada yang mampu menolong. Setelah selesai, Mardi memakaikan kembali pakaian Tina dan menggendongnya kembali ke rumah. Menjelang subuh, Tina yang biasanya sudah bangun, kali ini masih terlelap akibat pengaruh minuman dan obat yang diberikan. Istri Mardi merasa kesal melihat Tina masih tidur saat pagi menjelang. Namun Mardi mencoba meredakan kemarahan istrinya dengan alasan bahwa Tina kelelahan akibat ritual ruatan. Beberapa hari berlalu, dan Tina tetap tinggal di rumah Mardi. Wawan, yang terus teringat kejadian malam itu, semakin sering mengamati Tina dari kejauhan. Ia memendam keinginan gelap yang semakin hari semakin tak terkendali. Pada suatu siang, keluarga Mardi menerima kabar bahwa salah satu anak mereka mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Istri Mardi mengajak suaminya untuk pergi menengok anak mereka di luar kota. Sebelum pergi, ia meninggalkan pesan kepada Wawan untuk tidak ikut karena harus tetap bersekolah. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Wawan untuk melaksanakan niat buruknya. Malam itu, Tina tidak bisa tidur. Suara lolongan anjing hutan dan dinginnya udara membuatnya merasa gelisah. Ketakutannya bertambah ketika pintu kamarnya diketuk. Tina, yang merasa bingung dan ragu, akhirnya membuka pintu. Wawan memasuki kamar dengan langkah cepat, menutup pintu di belakangnya, dan mengunci rapat-rapat. Ketakutan Tina semakin menjadi-jadi ketika Wawan membawanya ke kasur. Ia merasa tidak berdaya menghadapi situasi tersebut. Wawan, yang terobsesi dengan kejadian malam sebelumnya, mulai membongkar semua yang dilihatnya tentang ayahnya dan Tina. Dengan penuh tekanan, ia menyebutkan apa yang terjadi pada malam ruatan dan menggunakan hal tersebut untuk memanipulasi Tina. Tina, yang mulai mengingat kembali kejadian malam itu, merasa bingung dan terguncang. Ia tidak sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi pada dirinya, namun rasa sakit dan pusing yang dialaminya setelah malam tersebut mulai membangkitkan dugaan-dugaan yang menambah berat beban pikirannya. Tina tidak sadar Wawan sudah meraba dasternya dan menyuruhnya untuk membuka. Tina menangis terisak dan menolak Wawan yang kehilangan akal sehatnya memaksa melepas baju Tina dan memperkosanya. Tina tidak berdaya dan hanya bisa diam dan menangis. Selesai memperkosa, Wawan memeluknya dari belakang dan berkata bahwa dia akan bertanggung jawab. Tina masih menangis sesegukan dan tidak bisa berbuat banyak. Wawan yang sudah kehilangan kendali hasratnya kembali mencium Tina dan memperkosanya. Jiwa muda sudah salah pergaulan dan menyaksikan ayahnya berbuat mesum membuat Wawan meniru ayahnya. Wawan tertidur pulas di samping Tina. Menjelang subuh, Tina masih terjaga. Tina ingin berontak mengadu pada orang tuanya, tapi Tina sangat takut pada Mardi. Tina seperti biasa mencuci baju dan memasak sambil menangis. Tina membangunkan Wawan untuk sekolah, tapi otak Wawan sudah kotor. Pagi itu, Wawan memperkosa Tina lagi. Tina sudah menjadi budak nafsu Wawan, padahal usia Wawan masih sangat muda. Wawan mandi dan seperti tidak merasa bersalah pamit pergi sekolah. Tina di rumah menyambut tamu yang mencari Mardi dan banyak tamu-tamu yang pulang kembali ke rumah. Siang hari Wawan pulang sekolah membawa gadis teman sekolahnya. Gadis itu bernama Siti. Melihat Tina membuka pintu, Siti langsung menyapa dan menanyakan siapa dirinya.
Dengan cepat Wawan menjawab bahwa Tina adalah pasien ayahnya dan langsung membawa Siti masuk ke dalam kamarnya. Tina merasa heran kenapa Wawan mengajak Siti ke kamar. Tina menuju dapur namun langkahnya terhenti saat mendengar suara desahan dari kamar Wawan. Rasa penasaran Tina semakin tinggi, dia mengintip dari celah bilik yang sedikit terbuka. Tina sangat terkejut melihat Wawan dan Siti tengah telanjang dan bercumbu di atas kasur. Tina langsung membalikkan badan dan menuju dapur. Tina tidak mengerti apa yang baru saja dilihatnya. Apakah benar atau tidak, Tina tidak paham kalau Wawan dan ayahnya sudah memperkosa Tina. Tina duduk di dapur dan melamun, air matanya menetes meratapi nasibnya. Tina sangat merindukan ayah dan ibunya. Tina tidak tahu harus mengadu pada siapa. Tina ingat sahabatnya, namun sayangnya sahabat Tina yang bernama Marfuah dimasukkan ke pesantren oleh orang tuanya. Tina dan Marfuah hanya bisa saling kirim surat. Marfuah sering mengirim perangko dalam surat agar Tina bisa membalasnya. Tina sangat kangen pada Marfuah, tapi Tina belum menerima surat lagi karena Tina tidak tinggal bersama orang tuanya. Tina sudah tidak berdaya. Selama Mardi dan istrinya pergi, Wawan semakin bebas menyentuhnya kapan saja dia mau. Tina sudah pasrah, bahkan saat Wawan meminta berhubungan badan, Tina sudah paham membuka celana dan tidak berani melawan. 5 hari orang tua Wawan pergi, Tina sudah tidak bisa menghitung berapa kali Wawan menyentuhnya. Sampai Mardi pulang, Wawan mulai terlihat tidak menyukai ayahnya. Malam itu, Mardi membawa Tina ke kali dengan alasan akan diruat. Wawan yang mengerti niat ayahnya, diam-diam berbisik pada Tina untuk menolak jika diberi minum dan obat. Tina hanya diam dan menatap Wawan. Tina tidak menjawab, hanya bisa mengangguk. Istri Mardi yang sudah lelah terlelap tidur. Wawan diam-diam ingin mengikuti ayahnya. Tina sudah gelisah dan jantungnya berdegup kencang. Tina terlanjur mengagumi Mardi dan selalu nurut perkataan Mardi. Tina digandeng Mardi menembus kegelapan malam. Mardi berhenti dan memberikan minum dan obat. Tina pura-pura meminumnya. Mardi yang sudah tidak tahan langsung menggandeng Tina ke tempat gelap di antara bebatuan yang besar. Mardi memeluk Tina dan mencumbunya. Mardi tidak menyadari kalau Tina masih sadar dan hanya diam di cumbu Mardi. Mardi tersentak kaget ketika Tina mendesah dan memeluk Mardi. Semakin bergejolak nafsu Mardi. Wawan yang menyaksikan dari kejauhan mengepal tangannya dan menyimpan rasa cemburu yang teramat besar. Mardi tidak sulit lagi melepas baju Tina. Mardi langsung melepas hasratnya pada Tina dan berbisik bahwa Tina sudah pintar dan jangan menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Tina hanya mengangguk dan menuruti Mardi. Selesai bercumbu, Mardi membantu memakaikan baju untuk Tina. Wawan sudah tidak sabar menemui Tina dan memarahinya. Sampai rumah, Wawan sengaja menunggu ayahnya tertidur pulas, lalu diam-diam Wawan masuk ke kamar Tina dan membungkam mulut Tina. Wawan menanyakan maksud dari Tina yang menikmati cumbuan ayahnya. Tina hanya diam dan memandangi Wawan. Jantung Wawan berdegup kencang. Tubuhnya bersentuhan dengan Tina membuat hasrat birahinya naik. Wawan langsung mencium Tina dan mencumbunya. Bagi Tina, sudah tidak asing dirinya menjadi budak nafsu Wawan dan Mardi. Tina sudah pasrah dengan keadaan yang menimpanya. Tina sudah terbiasa di rumah Mardi membantu pekerjaan rumah dan melayani Mardi ketika istri Mardi tidak di rumah. Sore itu, ibu Tina datang menjenguknya dan berbincang bersama. Sejak Tina tinggal di tempat itu, kata ibu, dagangan ibu menjadi lebih laris, seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak Mardi. Ibu menganggap bahwa Mardi benar-benar sakti. Tina hanya tersenyum tipis, tak lagi terlalu peduli. Sesaat kemudian, ibu menyerahkan sebuah surat dari Marfuah, teman dekat Tina. Tak hanya itu, ibu juga membawa buku dan bolpoin, jika Tina ingin membalas surat tersebut. Tina menerima surat itu dengan rasa senang yang tak ia tunjukkan. Namun, dalam hati Tina, kunjungan ibunya sudah tak lagi terasa berharga. Semua berubah sejak dirinya merasa ternoda oleh Mardi dan Wawan. Ketika ibunya pamit pulang, Tina langsung masuk ke kamar dan membaca surat dari Marfuah. Setelah itu, Tina mulai menulis surat balasan. Air matanya menetes, membasahi buku yang ia gunakan. Marfuah adalah satu-satunya teman yang Tina percaya sepenuhnya, sehingga ia mencurahkan segala yang ia alami ke dalam tulisan.
Satu persatu kejadian kelam ia rangkai dalam kata-kata. Semua yang terjadi, tak ada yang tersisa. 3 lembar penuh dengan goresan penanya, Tina terus menulis tentang bagaimana perilaku Mardi dan Wawan yang menghancurkan hidupnya. Di akhir kalimat, ia memohon agar Marfuah tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Biarlah ini menjadi rahasia mereka berdua. Tina merasa lebih baik dirinya saja yang merasakan kepedihan ini. Setelah selesai menulis, Tina melipat kertas-kertas tersebut dan memasukkannya ke dalam amplop. Ia menempelkan perangko yang dikirim oleh Marfuah dengan sedikit air liur. Tina mencari waktu yang tepat untuk mengirim surat itu ke kantor pos. Jarak ke sana cukup jauh, sehingga ia harus menitipkannya kepada salah satu tamu Mardi. Dengan hati yang penuh harap, Tina merasa bahagia ketika tamu tersebut bersedia mengirimkan suratnya. Seiring waktu, tubuh Tina mulai berubah. Ia merasa aneh, sering mual dan pusing. Emosinya semakin tak stabil, mudah tersinggung, dan malas beraktivitas. Istri Mardi yang sering melihat Tina tidur berlama-lama menjadi curiga. Namun, Mardi dan Wawan selalu membela Tina, membuat istri Mardi semakin marah dan penuh kecemburuan. Suatu hari, Tina mulai muntah-muntah, dan istri Mardi memanggil tukang pijat untuk memeriksa Tina, berpikir bahwa Tina hanya masuk angin. Emak, tukang pijat langganan istri Mardi, mulai memeriksa tubuh Tina. Ketika memijit perutnya, Emak berbisik pelan, mengatakan bahwa Tina tampaknya sedang hamil. Tina terkejut dan memandangi Emak dengan mata terbelalak. Di usia yang masih muda, ia tidak menyangka bahwa dirinya sudah hamil akibat perbuatan Mardi dan Wawan. Tina hanya bisa menangis terseduh-seduh, tak mampu berkata-kata. Emak menyarankan agar Tina segera memberitahu orang tuanya sebelum semuanya semakin buruk. Saat istri Mardi masuk membawa minuman, ia mendengar percakapan antara Tina dan Emak. Dengan penuh amarah, istri Mardi menuntut penjelasan dari Tina. Namun, Tina hanya bisa diam. Istri Mardi semakin marah dan mendesak agar Tina mengakui siapa yang telah menidurinya. Merasa terpojok, Tina akhirnya mengatakan bahwa Wawan yang telah menghamilinya. Istri Mardi terkejut dan langsung marah besar, membayangkan masa depan anak bungsunya yang terancam. Ketika Wawan tiba di rumah, ibunya langsung memakinya tanpa ampun. Wawan, yang merasa tidak bersalah, membantah tuduhan ibunya. Ia mencoba meyakinkan ibunya bahwa Tina hanya berbohong. Namun, istri Mardi tetap percaya pada pengakuan Tina. Sementara itu, Mardi yang baru datang, juga kebingungan dengan situasi ini. Dalam hati, Mardi merasa cemburu, meski tak ingin hal ini menjadi masalah keluarga mereka. Mardi akhirnya ikut menampar Wawan, merasa marah atas kejadian ini. Wawan, yang masih tidak percaya, terus membela dirinya. Istri Mardi lalu memanggil Tina untuk kembali memastikan pengakuannya. Tina keluar dari kamar dengan kepala tertunduk, sementara Mardi dan Wawan memandangnya dengan penuh kecurigaan. Di bawah tekanan, Tina kembali mengakui bahwa Wawan yang menghamilinya, meskipun sebenarnya ia juga merasa tertekan oleh situasi ini. Wawan, yang tak terima, langsung membantah tuduhan tersebut. Ia bahkan menuduh bahwa Tina juga pernah tidur dengan Mardi. Mardi dan istrinya terkejut mendengar tuduhan Wawan yang menyatakan bahwa Mardi telah ikut meniduri Tina. Mardi langsung panik, sementara istrinya, yang tak tahu harus mempercayai siapa, dipenuhi amarah. Rasa marah itu semakin meluap ketika Wawan mengungkapkan hal yang lebih mengejutkan, bahwa Mardi bukan hanya meniduri Tina, tapi juga banyak perempuan lain. Mardi yang tak terima aibnya dibongkar di depan istrinya, dengan marah mengambil golok hiasan yang tergantung di dinding dan mengejar Wawan. Ketegangan memuncak ketika istri Mardi berteriak ketakutan melihat suaminya yang tak segan mengacungkan senjata pada anaknya sendiri. Wawan, yang tahu ancaman ayahnya bukan main-main, berlari secepat mungkin, namun sial menimpa. Tanpa memperhatikan sekelilingnya, Wawan berlari dan tertabrak motor tukang ojek yang melaju kencang di tikungan. Tubuhnya terpental jauh, dan warga sekitar langsung geger melihat kecelakaan tragis itu. Orang tua Wawan sangat syok ketika melihat anak mereka terkapar di jalan. Meski segera dilarikan ke rumah sakit, nyawa Wawan tak bisa diselamatkan karena luka parah di kepalanya.
Istri Mardi yang tak kuasa menerima kenyataan kehilangan anak kesayangannya langsung pingsan. Tina yang ketakutan setelah mendengar kabar kematian Wawan, memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Ia berharap bisa mendapatkan perlindungan dan berbagi beban yang selama ini ia pendam pada ibunya. Namun, kehadiran Tina justru menambah kekhawatiran bagi ibunya, yang telah terpengaruh oleh omongan Mardi. Ketika Tina tiba, ibunya bertanya mengapa ia pulang sebelum bulan Sapar berakhir, karena Mardi telah memesan agar Tina tidak pulang sebelum waktu tersebut. Tina hanya menjawab bahwa dirinya sudah tidak betah lagi tinggal di rumah Mardi. Keesokan harinya, ibunya kembali berjualan seperti biasa. Namun, sore hari sepulang dari berjualan, ibunya memaki Tina dengan penuh amarah. Dagangannya sepi, dan ibunya percaya bahwa Tina adalah penyebabnya. Tina tidak berani menjawab, hanya menangis dalam diam. Ibunya bahkan menyalahkan Tina atas kematian Wawan, semakin mempertebal beban batin Tina yang sudah rapuh. Dalam keputusasanya, Tina menulis surat kepada sahabatnya, Marfuah, menceritakan penderitaan yang dirasakannya. Tina mengungkapkan bahwa ia hamil, namun tak tahu siapa ayah dari anak tersebut karena ia telah disentuh oleh Mardi dan Wawan. Tina juga menceritakan bahwa Wawan meninggal karena ketakutan pada Mardi, dan bahwa keluarganya sendiri tidak peduli padanya. Ia meminta Marfuah untuk mendoakannya, karena ia sudah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sepanjang malam itu, Tina tidak makan maupun minum. Ibunya yang penuh amarah sengaja tidak menyediakan makanan untuknya, berharap Tina akan pergi dari rumah. Pagi harinya, sebelum berangkat berjualan, ibunya mengancam Tina, mengatakan bahwa jika jualan hari itu sepi lagi, lebih baik Tina kembali ke rumah Mardi. Tina yang sudah merasa terpojok, membawa suratnya dan menuju kantor pos. Sebelum pergi, ia sempat melihat ibunya berjualan yang kembali sepi, membuat hatinya semakin tertekan. Dalam pikirannya yang sudah gelap, Tina memutuskan untuk bunuh diri. Di dalam kamarnya, ia mengambil bangku dan selendang, kemudian mengikatkan selendang itu di kayu penyangga rumah. Dengan tubuh yang gemetar karena kelaparan, Tina melilitkan selendang itu ke lehernya. Air matanya mengalir tanpa henti, sementara pikirannya dipenuhi bisikan untuk mengakhiri penderitaannya. Dengan tangan yang bergetar, Tina menarik selendang itu semakin kuat. Kakinya mulai melemah, tubuhnya terasa lemas, hingga akhirnya ia pingsan dengan leher terjerat selendang. Ketika ibunya pulang, membawa segudang kemarahan untuk Tina, ia berniat mengusir putrinya dari rumah. Dengan percaya bahwa Tina adalah pembawa sial, ibunya langsung berteriak memanggilnya. Namun, tidak ada jawaban. Ketika ibunya mencari Tina di seluruh rumah, ia merasa heran karena Tina tidak terlihat. Hingga akhirnya ia membuka pintu kamar Tina dan terkejut mendapati anaknya tergantung tak berdaya dengan selendang yang melilit lehernya. Ibunya langsung berteriak minta tolong, dan tetangga-tetangga yang mendengar jeritan segera berdatangan. Mereka membantu menurunkan tubuh Tina yang sudah tidak bernyawa. Sore itu, warga sibuk membantu keluarga Tina mengurus pemakaman. Hari itu juga, Tina dimandikan dan dimakamkan di lereng Gunung Slamet. Sementara itu, Mardi yang mendengar kabar kematian Tina justru merasa lega. Namun, istri Mardi masih diliputi duka karena kehilangan Wawan dan penasaran dengan kebenaran ucapan Wawan mengenai suaminya dan Tina. Namun, semua sudah terlambat. Tina telah tiada, dan tidak ada lagi yang bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Tina, yang selama hidupnya menderita, telah mengakhiri penderitaannya dengan tragis. Namun, tanpa ia sadari, bunuh diri adalah dosa. Ia adalah korban dari ketidaktahuan kedua orang tuanya yang lebih percaya pada manusia daripada Tuhan. Kini, ibunya hanya bisa meratap dan menyesali perbuatannya. Ia teringat masa kecil Tina, saat pertama kali Tina belajar berjalan, saat-saat ketika Tina menemaninya berjualan. Ia juga teringat bahwa di hari-hari terakhir Tina, ia bahkan tidak memberinya makan. Penyesalan selalu datang terlambat, terutama ketika orang yang kita cintai telah pergi untuk selamanya. Istri Mardi masih diliputi kesedihan mendalam. Biasanya, ia tidur lebih awal, namun sejak kematian Wawan, matanya selalu terjaga, ditemani isak tangis yang tak kunjung berhenti.
Kesedihannya semakin menjadi ketika menyadari bahwa Mardi lebih sibuk memikirkan tamu-tamunya daripada dirinya sendiri. Tak pernah sekalipun Mardi memberi perhatian pada istrinya yang berduka. Suatu malam, istri Mardi terbangun dari tempat tidur. Ingatannya tertuju pada seorang tamu baru, seorang wanita yang sedang menginap di rumah mereka. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar tamu, kamar yang dulu pernah digunakan Tina. Hatinya berdebar, tangannya gemetar saat mencoba mengintip melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Betapa terkejutnya ia melihat suaminya, Mardi, sedang bercumbu dengan wanita tersebut. Darahnya mendidih, napasnya tersengal menahan amarah yang sudah tidak terbendung lagi. Dengan langkah cepat, istri Mardi langsung mendobrak pintu kamar. Amarahnya meledak seketika. Ia menyerang Mardi dan wanita itu dengan penuh emosi. Namun, alih-alih membela diri, Mardi justru marah dan mengusir istrinya keluar dari kamar, menganggapnya sebagai pengganggu. Hati istri Mardi remuk. Tangisnya pecah di tengah malam yang sunyi. Rumah yang jauh dari tetangga membuat jeritan hatinya tak terdengar oleh siapapun. Istri Mardi masih berdiri di depan pintu kamar, mendengarkan suara tawa lirih suaminya dan wanita itu, yang kembali melanjutkan asmara mereka tanpa rasa bersalah. Hatinya tercabik-cabik melihat adegan itu. Perlahan, ia melangkah ke kamarnya sendiri, dikuasai dendam yang semakin membara. Ia teringat ucapan terakhir Wawan, anaknya, yang mengatakan bahwa Mardi sudah meniduri banyak perempuan. Kenangan itu terus menghantuinya. Ia mengingat kembali berapa banyak wanita yang datang ke rumah dan menginap dengan alasan untuk diobati oleh Mardi. Namun, sekarang semuanya terasa jelas. Semua wanita itu bukan hanya sekadar tamu. Mardi telah memanfaatkan kesempatan untuk menutupi perselingkuhannya. Tangannya mengepal erat di atas sprei, menahan amarah yang tak bisa lagi dibendung. Di tempat lain, Marfuah, sahabat Tina, sangat terkejut mendengar kabar bahwa Tina telah meninggal. Ia baru saja menerima surat dari Tina, yang berisi ucapan selamat tinggal. Surat itu membuat Marfuah tak kuasa menahan tangis. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk pulang ke desanya dan nyekar ke makam Tina. Sesampainya di rumah, Marfuah menceritakan segalanya kepada orang tua Tina. Kemarahan orang tua Tina memuncak ketika membaca surat yang ditinggalkan Tina untuk Marfuah. Ibunya Tina membawa surat itu dengan tekad bulat untuk menghampiri Mardi. Di tengah perjalanan, ibunya Tina bertemu dengan istri Mardi yang tengah membawa tas, tanpa ingin pergi dari rumah. Mereka berdua berbicara, saling mengungkapkan rasa sakit yang sama. Keduanya adalah korban dari perilaku bejat Mardi. Ibunya Tina bercerita bahwa Mardi telah memperkosa Tina berkali-kali, dan dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Istri Mardi, yang juga baru saja diusir oleh suaminya, menangis pilu. Mereka saling berpelukan, dua perempuan yang hancur karena satu lelaki yang sama. Istri Mardi akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah bibinya, seorang wanita bernama Asni, yang dikenal sebagai paranormal. Mardi pernah belajar ilmu hitam dari bibi Asni, namun kemudian mengkhianatinya. Sesampainya di sana, istri Mardi langsung menangis di pelukan bibi Asni. Ia menceritakan segala penderitaannya, dari perilaku menyimpang Mardi hingga kematian Wawan dan Tina. Bibi Asni, yang mendengar cerita itu, langsung dipenuhi amarah. Bibi Asni berjanji akan membantu membalaskan dendam istri Mardi. Ia merencanakan sebuah ritual yang akan membuat Mardi merasakan penderitaan yang tak tertahankan. Istri Mardi setuju mengikuti semua arahan Bibi Asni, meski ritual itu melibatkan hal-hal yang tak terbayangkan olehnya sebelumnya. Mereka akan menggunakan kain kafan Tina, tanah dari kuburannya, dan rambutnya untuk membuat Mardi dihantui oleh arwah Tina. Dengan tekad bulat, mereka bersiap untuk kembali ke desa dan memulai ritual yang akan menjadi balas dendam atas segala perbuatan Mardi. Menjelang sore, Bibi Asni bersama Rita, istri Mardi, memulai perjalanan menuju desa kecil di lereng gunung. Malam telah menyelimuti desa ketika mereka tiba, membawa suasana sunyi dan mencekam. Setelah beristirahat sejenak, mereka mempersiapkan peralatan seperti cangkul kecil dan linggis, bersiap untuk tugas yang telah direncanakan. Lereng gunung itu terkenal sepi, apalagi di malam hari,
menciptakan atmosfer yang penuh ketegangan. Setelah sampai di area makam, keduanya berdiri di depan sebuah pusara yang masih baru, dengan bunga-bunga segar yang menghiasi permukaannya. Bibi Asni memulai ritualnya, merapalkan doa dengan khusyuk. Rita yang mendampinginya tidak dapat menyembunyikan ketegangan. Dalam hatinya, rasa takut dan dendam saling bertarung. Ketika pandangannya teralih, ia terperanjat melihat sosok pocong kecil bersandar pada batu nisan. Jantungnya berdegup kencang, sementara suara tangisan perempuan dan bayi bergema di sekeliling mereka. Bibi Asni, dengan tenang dan tak tergoyahkan, memimpin mereka menggali makam tersebut. Makhluk-makhluk halus yang muncul tak mengusiknya sedikit pun, berbeda dengan Rita yang tubuhnya mulai gemetar. Udara dingin menusuk tulang, membuat bulu kuduk terus meremang. Satu persatu, bambu yang menutupi jasad Tina dicabut, menyebarkan aroma busuk yang menusuk hidung. Bibi Asni memberikan perintah kepada Rita untuk memotong rambut jasad Tina, melepaskan tali pocong, dan mengambil bagian tertentu dari kain kafan. Meski takut, Rita mengikuti instruksi itu dengan tangan yang gemetar. Suara melengking menyerupai tawa kuntilanak menghantui mereka, semakin menambah suasana mencekam. Saat Rita berusaha mengambil tanah yang menjadi bantal kepala Tina, jasad itu seolah bergerak, membuatnya hampir kehilangan keberanian. Namun, dorongan dendam yang membara memaksanya tetap melanjutkan tugas tersebut. Setelah ritual selesai, mereka menutup kembali makam Tina dengan bambu dan tanah, lalu meninggalkan lokasi dengan tergesa-gesa. Dalam perjalanan turun gunung, mereka mencari tukang ojek karena di desa tersebut jarang tersedia kendaraan umum, terutama di malam hari. Rita yang masih syok tak henti-hentinya teringat wajah pucat dan bengkak Tina, menghantuinya seperti bayangan yang enggan pergi. Sesampainya di rumah, Bibi Asni menyuruh Rita untuk mandi. Namun, ketenangan Rita kembali terganggu ketika mendengar suara-suara memanggil namanya, menyuruhnya mengembalikan sesuatu yang telah diambil. Di tengah malam, saat mandi, sosok pocong muncul di pinggir bak mandi, membuat Rita lari ketakutan dalam keadaan tak berbusana. Bibi Asni yang mendengar keributan segera membantu menenangkannya. Malam itu, Bibi Asni melanjutkan ritual di ruangan khusus. Ia mengeluarkan kain kafan dan rambut yang diambil dari jasad Tina, lalu membakar sebagian dan mencampurnya dengan air. Sosok makhluk halus berupa jin hitam besar muncul, dipanggil oleh mantra-mantra Bibi Asni. Sementara itu, sesosok perempuan berambut panjang juga tampak hadir, menambah ketegangan di ruangan tersebut. Bibi Asni dengan tenang mengendalikan makhluk-makhluk tersebut, memastikan mereka tunduk pada perintahnya. Air yang telah dicampur abu kain kafan dan rambut diminum oleh Rita. Tubuhnya bergetar, seolah menerima sesuatu yang asing masuk ke dalam dirinya. Dendam kepada Mardi, pria yang telah menceraikannya demi istri muda, menjadi alasan Rita menjalani semua ini. Bibi Asni kemudian memberikan instruksi lanjutan kepada Rita, termasuk menjalani ritual dengan darah ayam cemani dan daging burung hantu. Ia juga harus berpuasa tanpa makan dan minum selama 3 hari. Rita menerima semuanya tanpa protes. Baginya, kehidupan tak lagi berarti selain membalas rasa sakit yang telah diterimanya. Keesokan harinya, persiapan untuk ritual terakhir pun dilakukan. Ayam cemani dan burung hantu didapatkan, dan Bibi Asni memberikan secari kain putih berisi tanah makam Tina kepada Rita. Tanah itu akan menjadi bagian penting dalam langkah balas dendam kepada Mardi. Ritual yang dijalani Rita selama seminggu penuh akhirnya selesai dengan lancar. Sebelum berpisah, Bibi Asni memberikan beberapa pesan kepada Rita. Salah satu pesan penting adalah agar tanah yang telah disiapkan dari makam Tina ditaburkan di depan rumah Mardi. Sisa tanah itu juga bisa ditaburkan di rumah-rumah lain yang dianggap pantas untuk diganggu oleh arwah Tina. Selain itu, Bibi Asni juga menasihati Rita untuk mencampurkan air liurnya ke dalam makanan orang yang ingin dia sakiti, baik Mardi maupun perempuan simpanannya. Dengan begitu, rasa sakit yang dirasakan oleh korban akan sangat menyiksa, mulai dari gatal-gatal hingga tubuh membusuk seperti mayat. Namun, sebelum semua rencana itu dilaksanakan, Bibi Asni memberikan tambahan berupa susuk agar pesona Rita meningkat. Dengan susuk itu, kecantikannya akan memikat banyak pria. Namun, Bibi Asni mengingatkan bahwa susuk tersebut memiliki aturan keras yang tidak boleh dilanggar.
Jika Rita sampai berhubungan intim dengan seorang pria, pria itu akan sakit parah atau bahkan mati. Karena itu, Rita harus menjaga dirinya dan menghindari hubungan cinta, karena hasrat tersebut dapat membawa bencana. Rita sempat merasa ragu dengan dampak dari susuk yang dipasangnya. Bibi Asni menjelaskan bahwa susuk tersebut tidak hanya membuatnya terlihat cantik, tetapi juga membangkitkan gairah yang sulit dikendalikan. Untuk mengatasi hasrat itu, Bibi Asni telah meminta jin peliharaannya untuk mendampingi Rita. Jin itu akan menjadi pelampiasan jika hasrat Rita memuncak. Namun, jika Rita tega, ia bisa saja tetap melibatkan pria manusia, dengan risiko mereka akan mati setelahnya. Setelah semua dijelaskan, Bibi Asni pamit untuk pergi keluar kota, sementara Rita memutuskan melanjutkan perjalanan ke desa tempat Mardi tinggal. Dalam perjalanan, pikiran Rita dipenuhi keraguan dan pertanyaan. Ia tidak yakin apakah semua yang dilakukannya akan berhasil atau justru membawa petaka lain. Namun, keraguannya terpecahkan ketika ia mendengar suara Mardi memanggil namanya. Mardi mendekati Rita dengan sikap ramah, bahkan mengajaknya untuk kembali ke rumah. Hal ini membuat hati Rita dipenuhi berbagai perasaan, antara rindu, sakit hati, dan dendam. Ketika mereka tiba di rumah, perempuan simpanan Mardi terlihat sedang duduk di ruang tamu. Pertengkaran antara Mardi dan perempuan itu pun pecah, hingga akhirnya Mardi mengusir perempuan tersebut. Situasi itu mengingatkan Rita pada momen ketika ia sendiri diusir oleh Mardi dengan kasar. Setelah perempuan itu pergi, Mardi kembali menunjukkan perhatian pada Rita. Sikapnya yang manis dan penuh gairah hampir meluluhkan hati Rita. Namun, ia segera teringat pada pesan Bibi Asni bahwa hubungan intim dengan Mardi akan membawa bencana. Dengan berat hati, Rita menolak hasrat tersebut, berusaha mengendalikan dirinya meskipun gejolak birahi semakin membara dalam dirinya. Rita keluar rumah dengan alasan ingin membeli makanan, namun dalam hatinya ia merasa gelisah. Di tengah jalan, ia melihat Mardi masuk ke rumah perempuan yang baru saja diusirnya. Rasa cemburu membakar hatinya, tetapi ia hanya bisa mengamati dari kejauhan. Pemandangan Mardi yang bercinta dengan perempuan itu membuat Rita merasa tersiksa. Ia terus berjalan dengan hati yang penuh dendam dan cemburu. Ketika bertemu dengan tetangganya, Nono, Rita mencoba menyapa dengan ramah. Nono yang terpukau oleh kecantikan Rita mulai menggoda, dan Rita yang diliputi hasrat memutuskan untuk mendekatinya lebih jauh. Ia mengundang Nono ke rumahnya dengan alasan sederhana, namun sebenarnya sudah merencanakan sesuatu yang lebih. Setelah sampai di rumah, suasana menjadi semakin intim. Rita yang telah kehilangan kendali atas dirinya menyerahkan sepenuhnya pada hasrat yang menguasai tubuhnya. Malam itu, Rita dan Nono terjerat dalam hubungan penuh gairah, tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun, setelah semua selesai, pikiran Rita kembali pada Mardi. Ia melanjutkan rencananya dengan menaburkan tanah makam di depan rumah Mardi. Saat Mardi pulang dan membuka pintu, ia tiba-tiba berlari ke kamar dengan wajah penuh ketakutan. Rita yang pura-pura tidak tahu, bertanya dengan nada santai. Mardi mengaku telah melihat pocong berwajah Tina, yang tampak begitu nyata di depan matanya. Hal itu membuat Rita menahan tawanya dalam hati, karena rencananya mulai menunjukkan hasil. Rita merasakan kepuasan yang tak terhingga melihat Mardi ketakutan setelah berbagai kejadian aneh yang terjadi di desa mereka. Namun, keinginan Rita untuk terus melampiaskan nafsunya semakin tak terbendung, hingga ia mulai merencanakan cara untuk mendapatkan lebih banyak korban pria. Dalam pikirannya, dendam dan hasrat telah bercampur menjadi satu, membuatnya semakin terjerumus dalam dosa. Salah satu langkah awalnya adalah dengan menaburkan tanah kuburan di depan rumah istri muda Mardi, dengan harapan memunculkan gangguan gaib. Di tengah perjalanan, Rita bertemu seorang saudara dari Nono yang memberitahunya bahwa Nono sedang sakit parah sejak semalam. Mendengar itu, Rita teringat pesan dari Bibi Asni, setiap laki-laki yang bercinta dengannya akan jatuh sakit parah, bahkan menemui ajalnya. Dengan perasaan bersalah yang mulai muncul, Rita buru-buru kembali ke rumah tanpa melanjutkan percakapan. Setibanya di rumah, Mardi yang duduk di ruang tamu memperhatikan istrinya tampak gelisah, namun Rita berusaha menyembunyikan perasaannya. Ketika Mardi mencoba mendekati Rita dan mengisyaratkan keinginannya untuk bermesraan, Rita berusaha menolak. Namun,
Suasana mendadak berubah ketika seorang tamu tiba-tiba datang dan memanggil Mardi dari luar rumah. Tamu itu membawa kabar tentang desa yang diguncang wabah penyakit aneh. Beberapa lelaki jatuh sakit dengan tubuh yang melepuh dan bernanah. Selain itu, warga juga sering melihat penampakan pocong dengan wajah mirip Tina, gadis yang dahulu bunuh diri. Tamu itu menyebutkan bahwa warga curiga wabah ini adalah bentuk kutukan atas dosa-dosa mereka. Saat tetangga lainnya datang dan melaporkan bahwa Nono telah meninggal dunia akibat penyakit yang sama, Rita semakin terguncang. Ia tidak menyangka bahwa ilmu hitam yang ia gunakan telah menyebabkan begitu banyak penderitaan. Hari demi hari, tekanan batinnya semakin berat, sementara nafsunya tak pernah bisa ia kendalikan. Kabar penampakan pocong Tina menyebar luas, membuat warga desa semakin takut. Sementara itu, Mardi menjadi gelisah karena Rita terus menolaknya, meskipun ia tidak pernah marah secara langsung. Warga yang merasa putus asa mulai meminta Mardi untuk mengobati mereka, mengingat Mardi pernah dikenal memiliki kemampuan khusus. Namun, Mardi tak mampu memberikan solusi apapun. Kehadirannya di masyarakat mulai dipertanyakan, terutama setelah usaha mendatangkan ustaz untuk menyembuhkan para korban juga tidak membuahkan hasil. Dalam suasana mencekam itu, Bibi Asni tiba-tiba datang ke rumah Mardi. Kehadirannya yang tak terduga membuat Mardi gugup, apalagi setelah mendengar permintaan Bibi Asni untuk dipijat. Di kamar, Bibi Asni mulai mengungkit masa lalu mereka, termasuk keris miliknya yang telah dicuri dan dijual oleh Mardi. Ia juga mengingatkan Mardi tentang hubungan terlarang mereka sebelumnya. Tanpa sadar, Mardi termakan oleh bujuk rayu Bibi Asni dan kembali melakukan dosa lama yang pernah menghancurkan hidupnya. Mereka bercinta di kamar, tak menyadari bahwa Rita telah pulang lebih awal. Rita yang mendengar suara dari dalam kamar, mendekati pintu dengan penuh amarah. Ia mengintip melalui celah dan melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Namun, Rita tidak langsung melabrak mereka. Ia memutuskan untuk merencanakan balas dendam yang lebih menyakitkan. Dengan langkah berat, ia pergi ke makam Wawan, anaknya, dan menangis di depan nisan sambil meluapkan seluruh kemarahannya. Di hadapan batu nisan itu, ia bersumpah untuk membuat Mardi dan Bibi Asni merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan selama ini. Ketika malam tiba, Rita kembali ke rumah dan berpura-pura bersikap biasa. Ia membeli soto, makanan kesukaan Bibi Asni, dan diam-diam mencampurkan air liurnya ke dalam mangkuk sebelum memberikannya. Dengan hati puas, ia menyaksikan Bibi Asni menyantap makanan tersebut. Sementara itu, di kamar, Rita mulai menunjukkan sisi lembutnya kepada Mardi, membuat suaminya tak mampu menahan gairahnya. Meski awalnya penuh nafsu, Rita menyimpan dendam yang tak lagi dapat dibendung. Malam itu menjadi malam terakhir di mana Rita dan Mardi memadu kasih. Bagi Rita, inilah akhir dari segalanya. Ia menanti dengan penuh antusias bagaimana ilmu hitamnya akan bekerja, menghancurkan Mardi dan Bibi Asni yang telah mengkhianatinya. Di pagi buta menjelang subuh, Rita berjalan keluar rumah dengan membawa tumpukan baju untuk dicuci di kali. Setelah selesai mencuci dan menjemur pakaian, teriakan Bibi Asni memecah kesunyian pagi. Dengan tergesa-gesa, Rita berlari menuju sumber suara. Pemandangan yang ditemuinya begitu mengejutkan. Bibi Asni tampak kesakitan, dengan kulit yang melepuh dan mengeluarkan cairan bernanah. Bibi Asni menuduh Rita sebagai penyebab penderitaannya, tetapi Rita bersikeras menyangkalnya dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Di tengah kebingungan, terdengar rintihan Mardi dari dalam kamar. Dengan cemas, Rita segera menuju kamar untuk melihat apa yang terjadi. Kondisi Mardi tidak kalah mengenaskan, tubuhnya dipenuhi luka yang melepuh, mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Pemandangan itu membuat Bibi Asni yang mengikuti ke kamar menjadi terpaku. Rita, yang merasa bahwa rencananya telah berjalan sesuai harapan, mulai menuduh Mardi dan Bibi Asni. Ia menyebut bahwa penderitaan mereka adalah akibat dari dosa mereka sendiri. Ketegangan di ruangan itu meningkat, tetapi baik Mardi maupun Bibi Asni hanya saling berpandangan tanpa mampu membela diri. Dengan perasaan bersalah yang samar-samar, Rita memohon kepada Bibi Asni agar membantunya melepaskan ilmu hitam yang telah membuatnya kehilangan kendali. Bibi Asni, yang mengira semua ini terjadi karena kesalahan mereka sendiri, setuju membantu Rita.
Ia mulai memandu Rita melepaskan susuk yang ada di tubuhnya. Namun, Bibi Asni memperingatkan bahwa Rita harus melakukan serangkaian ritual pertobatan yang berat, termasuk berpuasa selama 40 hari, makan terong mentah, serta minum rebusan daun kelor dan bidara. Rita menerima nasihat itu dengan berat hati. Ia pergi ke kebun mencari daun kelor dan terong ungu untuk memulai ritual yang disarankan. Setelah kembali ke rumah, ia mulai menjalankan proses pertobatannya, tetapi rasa bersalah atas apa yang terjadi pada Mardi dan Bibi Asni terus menghantui. Ketika sore tiba, warga desa berkumpul di depan rumah Mardi. Mereka menuntut penjelasan atas wabah penyakit yang menimpa desa, termasuk kematian beberapa laki-laki yang sebelumnya sakit misterius. Warga mencurigai Mardi sebagai pelaku ilmu hitam. Dalam kepanikan, Rita ikut menyalahkan Mardi agar tidak dicurigai. Warga yang marah memaksa Mardi dan Bibi Asni meninggalkan desa dalam keadaan sakit dan tak berdaya. Keesokan harinya, kabar duka menyebar di desa. Mardi dan Bibi Asni ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan. Hati Rita hancur berkeping-keping mendengar berita itu. Penyesalan dan kesedihan menjeratnya dalam rasa bersalah yang tak berujung. Hari-hari berlalu, tetapi keadaan Rita semakin memburuk. Penampakan pocong dan kuntilanak di sekitar rumahnya membuat Rita kehilangan ketenangan. Ia sering menangis sendirian, terganggu oleh bayangan masa lalunya yang kelam. Kenangan saat mengambil kain kafan dan berhubungan dengan banyak pria karena ilmu hitam terus menghantuinya. Rasa bersalah yang mendalam serta perlakuan dingin dari warga desa membuat Rita terpuruk. Ia mulai kehilangan kewarasannya. Anak-anak Rita yang mengetahui kondisi ibunya berusaha mencari bantuan, mulai dari paranormal hingga dokter, bahkan membawanya ke pesantren. Namun, semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Selama 12 tahun, Rita hidup dalam kegilaan. Hingga suatu hari, seorang cucunya yang sangat perhatian berhasil menemukan seseorang yang bersedia menyembuhkan Rita. Dengan bimbingan penuh kesabaran dan proses yang panjang, kondisi Rita perlahan membaik. Di usia yang sudah senja, Rita akhirnya mendapatkan kesembuhan. Ia mulai memahami kesalahan-kesalahan masa lalunya dan memutuskan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Meski usianya tidak lagi muda, Rita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dan memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa.